Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya di sini yang mungkin terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk selalu bijak ya menyikapi pembacaan yang ada di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Aquarius, judul di video kita kali ini, inilah jawaban ya dari semua doa-doa dan dari semua harapan kamu selama ini Aquarius. Seperti apakah doa dan harapan kamu selama ini? Kita akan coba lihat di sini energinya satu persatu. Oke Aquarius, tadi di sini sudah terjatuh ya kartu energi kamu ya. Kita akan langsung saja masuk ke pembacaan kita untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke Aquarius, di bottom of the deck kamu di sini ada kartu Ace of Cups ya. Ini mengindikasikan bahwa ini momen dimana kamu kayak apa ya, kayak ini bukan hanya belajar melepaskan atau menerima gitu. Ini bukan hanya tentang tahu bersyukur, tetapi lebih ke bahwa hidup ini butuh yang namanya belajar gitu. Entah sakit, entah nikmat, semuanya menyisakan pelajaran. Nah ini yang terpenting dari yang saya lihat dari kartu ini. Jadi di balik segala kesedihan kamu, kegalauan kamu, ya pasti ada segala doa dan harapan yang kamu panjatkan di sini. Walaupun kamu belum menemukan titik terangnya, cuman balik lagi ke diri kamu, sudah sejauh manakah kamu tulus dalam mengikhlaskan segala sesuatunya di sini. Nah itu akan menjadi jawaban untuk diri kamu gitu. Jadi Tuhan itu tidak menutup mata atas apa yang kamu lakukan ya, apapun yang kamu upayakan gitu ya. Tidak ada Tuhan yang ingin menjerumuskan hambanya. Jadi segala sesuatu yang tidak baik diberikan kepada kamu, yang kamu rasa nggak enak, yang kamu rasa itu buruk, ya itu semua di balik itu ada pelajaran yang harus kamu terima gitu ya, untuk membentuk pribadi kamu, diri kamu menuju ke kesadaran yang lebih tinggi gitu. Makanya ada orang yang kadang-kadang sudah tidak beruntung gitu karena level kesadarannya dikasih trigger, dikasih pelajaran, menunda-nunda pelajarannya gitu ya, malah mengutuk kehidupan itu, malah makin jatuh gitu ya, yang berujung pada keputusasaan ya, kegalauan, kesedihan gitu ya. Nah saya melihat di sini di balik ini semua ada blessing untuk kamu gitu ya, karena di belakangnya ada energi Chariot nih. Ini mengindikasikan keberhasilan atau kesuksesan gitu. Jadi ada harapan untuk diri kamu menuju kepada kebahagiaan yang kamu inginkan di sini. Ya, kesuksesan yang kamu inginkan gitu. Ya, Aquarius. Jadi selanjutnya di sini ada kartu Five of Pentacle dan Ace of Wands. Yang pertamanya gini Aquarius, saya melihat di sini. Jangan pernah khawatir tentang kondisi finansial kamu gitu ya. Jangan pernah khawatir kalau kamu berkekurangan gitu ya, gimana nanti nyari uang gitu ya. Ya kamu punya banyak kebutuhan misalnya gitu kan. Itu mental apa ya, mental berkekurangan gitu, bingung gitu ya, besok apa lagi ya gitu. Oh mikirnya tagihan semua gitu yang bikin kepala kamu ruwet di sini. Karena saya melihat ya, apa ya, di balik keruwetan hidup ini gitu ya, mikiran cicilan, mikir ini itu, mikir belanja hari-harinya gitu ya, gimana ngebayar ini itu gitu ya, manusiawi gitu ya, secara naluriah gitu ya. Hal itu secara naluriah gitu ya, kita sebagai manusia itu biasa gitu ya. Oh
aku sebagai manusia punya tanggung jawab ini gitu. Cuma kalau kita terlalu kita terlalu harus kejar-kejaran dengan rezeki yang kita miliki gitu, ya pasti sinyal itu akan ketangkap terus bahwa kamu harus mengejarnya gitu, baru kamu akan dapat. Tetapi bukan dalam konteks rezeki itu yang menghampiri kamu. Coba kamu geser gitu ya, biar rezeki itu yang menghampiri kamu, yang datang mengalir ke dalam hidup kamu. Karena saya melihat ya, dari kartu energi kamu ini ada banyak sekali blessing untuk diri kamu gitu, rezeki yang mampir gitu ya, rezeki yang hadir di dalam diri kamu. Tinggal kamu membuka diri untuk tidak lagi berada di posisi yang ini gitu ya, posisi yang kayak kesusahan. Oh, kamu harus berhemat banget gitu di sini ya, takut mengeluarkan uang. Atau ini bisa jadi ya, saat ini memang dalam konteks atau kondisi finansial sedang kurang gitu ya, kebutuhan lagi banyak, ini bisa jadi. Atau ini lebih kayak vibrasi atau energi yang ke bawah dari masa lalu gitu ya, pernah mengalami kegagalan ya, mengalami sebuah mungkin kebangkrutan, bisa juga gitu ya, kehancuran di sisi finansial, keterpurukan di sana gitu. Mungkin kamu ditipu juga ya, atau kamu sudah berjuang mati-matian tapi perjuangan kamu tidak dihargai, sehingga apa yang kamu perjuangan hancur sudah di sini gitu ya. Jangan fokus sama kesedihan atau kegalauan kamu, terutama tentang materi gitu, tentang finansial ya. Jadi jangan tunjukkan sinyal bahwa kamu berkekurangan ya. Jangan tunjukkan sinyal, oh apa aku nggak layak ya, apa aku nggak pantas ya kayak orang lain gitu, sukses, kaya gitu. Jangan jadikan vibrasi itu. Coba belajar untuk, ya mungkin aku belum membuka diri untuk membaca peluang. Oke, aku siap untuk membuka diri gitu ya, mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Akan ada banyak hal-hal yang jauh lebih baik dari yang aku yang saat ini gitu, dari sesuatu yang sudah hilang dari aku gitu, dari sesuatu yang sudah diambil dari diri aku. Nah gitu. Dan kalau kamu punya problem di sisi finansial, sorry misalnya masalah hutang piutang ya, oke, jadikan itu tanggung jawab kamu ya. Tanggung jawab dalam konteks jangan membuat kamu tanggung jawab itu seolah beban gitu. Jadi anggap tanggung jawab itu juga rezeki. Artinya apa? Disadari atau tidak disadari ya, sampai di titik ini selalu aja ada cara untuk kamu ngebayar hutang itu gitu ya. Coba dipikirlah gitu, dari mana datangnya. Kalau dipikir dari penghasilan kamu, mungkin mohon maaf, mungkin nggak cukup ke situ gitu ya. Mana belum lagi kebutuhan yang lain gitu. Artinya apa? Tuhan itu selalu menyertai diri kamu dalam situasi apapun. Oke? Nah, kalau punya kewajiban ya, punya kewajiban itu atau tanggung jawab di sini ya, jangan dianggap beban gitu. Anggap aja itu keberlimpahan. Artinya apa? Kamu dimampukan untuk membayar itu gitu, berarti kamu berlimpah gitu, berarti kamu berlebih gitu ya. Dan di sini juga saya melihat ya, di balik segala kesusahan kamu di sisi finansial ya, kartu energi kamu ini bisa membawa harapan baru atau peluang baru untuk diri kamu, untuk bangkit dari keterpurukan diri kamu, terutama di sisi finansial. Bisa jadi juga karir, bisnis atau usaha kamu gitu ya, membawa kamu bangkit dari sana. Mungkin seperti ada tawaran pekerjaan baru, bisnis baru misalnya di sini atau kamu dikasih peluang atau kesempatan untuk naik di sini gitu, atau dikasih sesuatu yang memang bisa ngedorong diri kamu untuk mengambil kesempatan emas ini sebagai peluang ya, untuk kamu naik ya, untuk kamu naik di sini
Ya, ini yang saya lihat, ada peluang besar di sini untuk diri kamu. Dan ini juga biasanya mengindikasikan tentang usaha atau kerja keras yang membuahkan hasil. Nah, mungkin di sini kamu sudah lelah banget gitu, dalam kondisi kamu, oke, aku pasrah aja deh gitu. Yang penting aku tahu apa yang harus aku lakukan dan aku melakukannya dengan setulus hati, terserah hasilnya gitu. Ya, pasrah gitu atau berpasrah, bukan menyerah ya. Ini justru akan menarik power gitu ya, lebih besar lagi keberkahan atau keberuntungan yang akan masuk ke dalam hidup kamu gitu ya. Di sini juga mengindikasikan kartu energi kamu ini tentang mungkin di sini kamu pernah berada atau berdealing dengan orang yang manipulatif gitu ya, mungkin dengan memanfaatkan diri kamu ya, atau masuk ke dalam hidup kamu hanya ingin mencari sesuatu di sini ya. Perhatikan hal itu. Jadi gini, konteksnya adalah ya, kamu bisa melihat dengan jelas ya orang yang manipulatif ini di dalam hidup kamu ya. Jangan berfokus sama mereka begitu ya, jangan berfokus gitu, karena biasanya orang-orang yang manipulatif itu orang-orang yang berkekurangan gitu. Kalau kamu ke-trigger sama energi mereka, itu akan ngebentuk energi ini yang sama kepada diri kamu. Jadi fokuslah gitu ya sama apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu perbaiki gitu ya. Nah, di sini itu yang saya lihat ya. Jangan sampai kamu misalnya kayak gini, simpelnya kayak gini, kamu nih udah berusaha bangkit gitu ya dari keterpurukan kamu ya, jadi dapat trigger yang tidak enak atau omongannya tidak enak, entah orang dari terdekat, entah dari teman, entah dari orang lain ya. Jangan fokus sama trigger mereka gitu, tapi fokuslah sama peluang yang datang di sini, sehingga peluang itu bisa menjadi batu loncatan untuk diri kamu agar kamu bisa naik di sini. Oke. Yang bisa juga mengindikasikan ya kartu energi kamu yang terakhir ini, bahwa diam dan lakukan gitu ya. Ciptakan bahagia di dalam diri kamu, nikmati hidup kamu, syukurin itu, terima apapun itu, karena sejatinya kebahagiaan itu bukan dicari tetapi diciptakan di dalam diri kita. Caranya apa? Simple. Kalau kamu bersyukur ya, sesulit apapun hidup kamu gitu ya, itu akan menciptakan bahagia yang luar biasa gitu ya. Nah, vibrasi ini yang harus segera kamu bentuk. Oke. Dan saya juga melihat ya di sini memang kadang-kadang ketika hati itu tahu gitu ya apa yang harus dia rasa, pikiran itu membentuk sesuatu gitu, atau logika itu melepaskan semuanya. Tapi tugas kamu adalah bukan fokus kepada pikiran itu, tapi fokus sama rasa yang kamu tanamkan gitu ya, karena ini yang akan membantu diri kamu untuk menemukan feel yang tepat ya, agar blessing ini nyampai ke diri kamu. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, ini diibaratkan blessing atau sesuatu yang on the way ke diri kamu gitu, sedang menuju ke diri kamu, cuman kadang-kadang ketutup sama sesuatu yang belum terilis gitu, atau sesuatu yang belum lepas gitu kan, energinya ada di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang, rilis atau melepaskan, terutama sesuatu atau hal-hal yang vibrasinya buruk gitu, vibrasinya rendah gitu ya, kesedihan, kegalauan gitu, ketidakberuntungan gitu ya, rasa sakit hati misalnya, trauma-trauma masa lalu gitu ya, rasanya kehilangan gitu, coba kamu lepaskan, ditanggalkan dari diri gitu ya, itu dirilis gitu, karena itu adalah gambaran dari diri yang kamu yang palsu.
Kenapa? Artinya gini, jika kamu bisa berada di energi seperti ini gitu, berada di energi atau vibrasi yang rendah, artinya kamu juga bisa berada di vibrasi yang tinggi gitu. Makanya diri yang palsu ini dilepaskan gitu ya. Sesuatu yang on the way ke diri kamu itu sudah menegaskan diri kamu supaya dibuka, jadi dirilis gitu. Nah, sedikit lagi seperti yang saya bilang tentang keberhasilan atau kesuksesan, atau tentang apa ya, keseimbangan atau balance di dalam hidup kamu yang mau terjadi di sini, aspek-aspek kehidupan kamu yang mau dipulihkan ya, dari sisi finansialnya membaik, hubungan sosialnya membaik gitu ya, pekerjaan atau usaha rezekinya juga ikut naik di sini gitu ya, kebahagiaan mulai muncul di dalam hidup kamu ya, kamu mulai bisa menemukan dan menciptakan itu di dalam diri, sehingga yang dari luar pun ketarik di dalam hidup kamu gitu ya. Jadi rilis ya, lepaskan vibrasi-vibrasi jelek atau vibrasi rendah di dalam diri kamu ya, agar blessing yang sedang on the way ini bisa segera kamu dapatkan gitu ya, teman-teman Aquarius. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari semesta ya seperti apa kita dengan kartu oracle ini. Oke, kita akan buka 3 kartu ya untuk melihat jawaban ya atas doa dan harapan kamu selama ini. Oke. Nah, Aquarius, jadi di sini jelas ya, nikmati momen atau hidup atau bahagia dari hidup yang saat ini, yang kurang terjaga gitu. Dalam artian gini, kurang dijaga dalam artian hidup yang kurang dihargai gitu, hidup yang kurang diapresiasi gitu. Karena kadang-kadang manusia itu ya selalu saja disadari atau tidak disadari, selalu saja berkaca dengan hidup orang lain, tetapi tidak pernah berkaca dalam hidup mereka gitu. Tadi yang saya bilang, temukan bahagia di dalam diri kamu ya, lihatlah bahwa diri kamu dan orang lain punya waktu yang sama, punya kesempatan yang sama ya, punya blessing yang sama gitu ya, sama-sama berhak untuk mendapatkan segala keberuntungan dan kebahagiaan di dalam hidup, mungkin dalam konteks yang berbeda gitu. Jadi ini bukan tentang perbedaan itu, ini tentang bagaimana kamu menemukan kesadaran sejatinya di dalam kehidupan, di dalam diri kita gitu. Kita itu punya peran besar, punya peran penting untuk mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi hal yang baik gitu. Nah, mengubah ketidakberuntungan menjadi beruntung, kita punya peran itu. Kenapa? Kita itu sejatinya kita adalah makhluk tanpa batas gitu. Jadi mulailah ciptakan bahagia itu di dalam diri kamu dulu gitu. Jangan terlalu seringnya membuka jendela tetapi tidak pernah membuka pintu depan gitu, sehingga halaman-halaman kamu dipenuhi dengan rumput gitu. Jadi keindahannya hilang. Nah, coba buka pintu depan gitu, bersihin halaman rumah kamu, maka kamu akan lihat betapa indahnya halaman yang kamu miliki, indahnya rumah yang kamu miliki. Artinya rumah yang saya maksud di sini adalah indah hidup yang kamu punya gitu. Dan di sini kamu harus membuat perubahan ya, buat segala perubahan di sini ya. Membuat perubahan dalam artiannya begini, selamat datang untuk mengubah hidup Anda. Oke, gini artinya, gini, kamu sudah dipersiapkan untuk mengubah hidup kamu, dan kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Jadi take action lah begitu ya. Di sini jangan fokus sama orang-orang yang men-trigger kamu gitu, sesuatu yang men-trigger kamu ya. Jangan fokus sama hal-hal yang begituan yang bikin kamu galau gitu. Jangan fokus bahwa dengan kegagalan kamu di masa lalu. Jangan fokus dengan kesedihan atau hal-hal yang akan mengganggu kamu gitu, energi positif
Jadi belajar untuk merilis, melepaskan hal itu, maafkan itu. Ini yang disebut dengan healing gitu, belajar memaafkan, ya, belajar mengikhlaskan. Mungkin tidak sepenuhnya ya pesan-pesan yang saya sampaikan akan relate dengan diri kamu, tetapi ambil saja poin-poin pentingnya ya, bahwa sejatinya hidup tidak lepas dari yang namanya belajar. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar supaya PR kita tidak banyak. Jadi terima kasih ya. Cuman ini yang bisa saya bacakan, semoga membantu dan resonate. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.